Hey all, I'm JR and welcome to Rest. Here we talk about relationships between yourselves, others, and God, or whatever higher power you choose to believe in. Counseling, sesuatu yang mungkin untuk orang Indonesia masih susah untuk orang itu datang ke counseling. Because mungkin mindsetnya saat ini masih dianggap when you come to counseling, you're mentally disabled atau ada masalah mental, masalah emosional yang besar sekali yang mungkin memalukan keluarga seperti itu, atau mungkin dianggap orang ini kalau datang ke counseling dia gila atau benar-benar sudah tidak bisa berfungsi di masyarakat lagi karena mentalnya ini. When actually counseling it's not like that. Counseling is actually a safe place untuk orang bisa datang, untuk orang mencurahkan unek-uneknya without judgment, without being worried masalahnya ini akan didengar orang banyak, digosipin seperti itu, because counseling is a safe place, is a safe zone, karena hal yang dibicarakan di counseling is actually confidential, cuman antara counselor itself sama the client. So nggak perlu lagi kita ini punya pikiran yang serem seperti itu tentang counseling. Mungkin perumpamaan yang bisa dilihat yang paling mirip itu antara orang datang ke dokter sama orang datang ke counseling. Kalau orang datang ke dokter berarti masalahnya masalah fisik, masalah tubuh. Mungkin orang ini batuk, pilek, atau ada kanker, atau masalah-masalah penyakit yang seperti itu. Dan orang datang ke dokter nggak selalu orang ini harus kanker, harus stroke, harus ada heart attack untuk dia datang ke dokter. Bisa aja seseorang datang ke dokter hanya karena batuk, hanya karena pilek atau pusing seperti itu, dan dia ingin penyakitnya ini, masalahnya ini segera diselesaikan oleh yang profesional. Counseling sama seperti itu. Seseorang datang ke counseling tidak harus punya masalah besar kayak skizofrenia, halusinasi, lalu ada penyakit mental yang berat. Tapi bisa seseorang datang ke counseling hanya karena masalah-masalah yang remeh-temeh yang mungkin susah untuk kita diskusikan, kita omongkan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Karena mungkin seringkali kita susah untuk bisa ngomong with our friends, with our relatives, with our teman kerja mungkin, or even family members. Bahkan suami istri pun terkadang ada hal-hal yang tidak dirasa nyaman diomongin ke pasangannya tersebut. Dan counseling is there to help you out. Counseling itu ada untuk kita supaya bisa keluarkan apa yang jadi ganjalan di pikiran kita, yang jadi ganjalan di hati kita, itu bisa dikeluarkan. Dan harapannya setelah dari counseling itu masalah bisa diselesaikan. Ada 3 hal mungkin yang bisa diperhatikan when you come to counseling. The first thing is the credibility, kredibilitas dari counselor itu sendiri. Apakah counselor ini punya sertifikasi mungkin, atau dia punya background in psychology, background in counseling, atau mungkin the counselor itself, dia adalah seseorang yang punya pengalaman yang luar biasa di bidang tersebut. Hal kedua yang bisa diperhatikan adalah specifications or the specialty of the counselor itself. Karena sama kayak dokter tadi ya, dokter tuh ada dokter umum, ada dokter spesialis. Counselor sendiri atau psikolog sendiri mungkin mereka punya spesifikasinya masing-masing, spesialisasi masing-masing. Ada yang punya spesialisasi di dealing with autistic kids, ada yang punya spesialisasi di dealing with family and marriage, ada yang punya spesifikasi mungkin dealing with addictions and stuff like that. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas, kemampuan counselor tersebut atau training yang sudah dimiliki counselor tersebut. Yang kedua adalah spesifikasi, dan yang terakhir adalah ekspektasi Anda sendiri. Apakah Anda datang ke counseling, apa ekspektasinya? Apakah Anda expect untuk sekali datang terus langsung semua masalah beres? Seperti kalau problem mobil gitu ya, bannya rusak tinggal diganti ban dan masalah selesai, seperti itu. Karena counseling it's not like that. Seringkali dalam counseling it takes process, karena it's dealing with the mind and heart. Jadi
butuh waktu untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. So hopefully through this episode of Rest today, you have a new mindset, a new perspective of counseling. And hopefully, kalau kalian yang selama ini masih ragu datang ke counseling, you can come to counseling and find help because you're not alone. So I'll try to post bi-weekly, and don't forget to like, comment, and subscribe. Oh yeah, if you've been to counseling, kalau kalian pernah datang ke counseling, kalian bisa ceritain, comment below, or kalau misalnya kalian mau cerita juga, kira-kira apa yang waktu itu dibahas di counseling, feel free to do so. So yeah, as usual, live life to the fullest, but don't forget to rest. God bless you.